Halo semua, kembali lagi bersamaku Aurel di podcast kali ini. Nah, hari ini kita nggak sendirian, kita ditemanin seorang tamu yang bakal ngobrol-ngobrol bareng kita di pagi hari ini. Kita persilakan dulu untuk memperkenalkan diri. Halo Aurel, halo semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Andre Kurniawan, Magister Biomed eh, dengan kekhususan Anti-Aging Medicine. Saya merupakan dokter yang berpraktek di Olive Tree Health and Beauty. Baiklah, terima kasih dokter sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di podcast hari ini. Tadi sempat di-mention, Dok Andre ini beroperasi di klinik Olive Tree Health and Beauty. Boleh dikenalkan lebih dalam tentang Olive Tree Health and Beauty ini? Oke, jadi Olive Tree Health and Beauty itu bisa dibilang tempatnya bagi orang-orang yang kepingin sehat dan cantik atau tampan gitu ya. Jadi bagi bagi siapapun yang kepingin punya penampilan yang good looking, jadi cantik, tampan dan tetap sehat, ya kami di Olive Tree menyediakan perawatan. Jadi mulai dari konsultasi, lalu perawatan, nanti kami akan bantu memberikan pilihan-pilihan yang terbaik dan tentunya semuanya berdasarkan pengetahuan yang benar, pengetahuan medis yang benar ya. Jadi perawatan yang kami berikan pasti bisa ditanggungjawabkan secara medis. Untuk Olive Tree sendiri ini udah berapa lama ya dok beroperasi? Oke, jadi Olive Tree ini kalau Olive Tree sendiri awal kami sudah ada mulai sekitar 2015. Tapi kalau sejarah awalnya Olive Tree Health and Beauty ini dimulai dari Ella Derma Skincare yang berdiri tahun 2009. Waktu itu lokasinya ada di Jalan Guntur nomor 23 Malang. Jadi ketika itu Ella Derma itu berfokus pada pelayanan untuk merawat kulit, kulit wajah, kulit tubuh, jadi estetik kulit. Kemudian seiring berjalannya waktu, kami melihat bahwa keindahan atau kecantikan kulit itu nggak hanya semata apa yang tampak di luar, tapi itu merupakan suatu proses yang menyeluruh dari tubuh kita. Jadi kita harus melihat bahwa itu suatu proses yang harus lengkap dilihat. Jadi tidak hanya kulitnya saja, tetapi juga tubuhnya harus dilihat apakah tubuhnya sehat, bahkan juga gaya hidupnya udah benar belum, sehingga jika seseorang ingin punya tampilan yang cantik atau tampan atau yang menarik, dia harus benar-benar ditangani secara lengkap, secara holistik. Makanya kemudian mulai kira-kira tahun 2015, Ella Derma bertransformasi menjadi Olive Tree, di mana di situ penanganan kecantikan itu dilakukan secara holistik atau secara menyeluruh. Jadi kita menggunakan konsepnya ya konsep holistik tadi. Jadi dipandang dari jika seseorang punya masalah, contoh masalah jerawat, kita nggak cuma mengobati jerawat yang ada juga, tapi dicari tahu sebetulnya akar permasalahannya itu apa sih, bagaimana kebiasaannya sehari-hari, apa yang dia makan atau apa yang dia pakai, akan kita cari, kita telusuri, sehingga tentunya bisa diobati atau dirawat dengan tepat untuk menghasilkan hasil yang sempurna. Terus di Olive Tree juga memberikan, kami juga punya fasilitas kebugaran ya. Kalau dulu sebelum pandemi kami punya studio yang difungsikan untuk studio yoga, zumba. Tapi memang karena kemarin pandemi, jadi beberapa kegiatannya ya terpaksa berhenti. Tapi saat ini sudah mulai berjalan kembali. Jadi ada yoga juga. Jadi kita restore our mind gitu ya, supaya ada kelengkapan, jadi tubuhnya sehat, jiwanya juga damai dan tenang, kan begitu. Begitu Aurel. Oke, berarti sudah lumayan lama ya dokter beroperasi di bidang skincare, health and beauty gitu ya. Benar. Kebetulan nih tema dari obrolan kita hari ini tentang permasalahan kulit yang mungkin dihadapi oleh remaja. Kira-kira
Sama beroperasi ini, dokter pernah menemukan nggak remaja-remaja yang datang buat konsultasi seputar kesehatan kulit? Oh ya, tentunya pernah dan cukup banyak ya untuk remaja yang datang berkonsultasi, di mana kebanyakan remaja-remaja itu punya permasalahan ya jerawat. Ya, kita udah tahu deh itu jerawat. Banyak sekali yang bermasalah dengan jerawat. Kemudian jika ada ya yang karena memang pingin, namanya remaja ya pasti selalu pingin tampil tampil wow gitu ya, pasti mereka mulai mencoba-coba mencari pakai produk perawatan wajah apa yang tepat, yang bisa bikin kulit mereka tambah semakin semakin baik gitu. Hmm. Singkatnya sih seperti itu ya untuk kasus-kasus yang sering kalau remaja begitu, Aurel. Memang sih untuk remaja sering ditemukan masalah kayak jerawat gitu. Jadi Dok Andre ini punya nggak saran untuk perawatan yang bisa digunakan buat remaja buat mengatasi masalah-masalah ini tadi? Jadi untuk teman-teman, terutama yang golongan usia remaja, untuk perawatan kulit, ya kesehatan kulit, untuk menjaga kesehatan kulitmu, terutama kulit area wajah, karena kalian berada di usia remaja di mana secara hormonal ya kalian kondisi hormonal kalian tuh sedang baik-baiknya atau sedang tinggi-tingginya. Dan aktivitas kalian juga tinggi, jadi kombinasi dari kondisi hormonal tersebut yang membuat biasanya kulit itu cukup banyak memproduksi minyak, kemudian ditambah lagi aktivitas kalian yang tinggi, seringkali teman-teman remaja ini lupa untuk membersihkan kulit wajah secara cukup gitu ya. Jadi pertama ya perhatikan kebersihan kulit wajahmu, gunakan selalu produk pembersih yang tepat dengan cara yang benar juga dengan dosis yang cukup setiap hari. Kemudian lindungi selalu kulit wajah. Lindungi ini artinya ketika kita beraktivitas terutama saat daylight ya kita pasti terpapar dengan sinar ultraviolet. Kita nggak ingin dong cepat tua ya, karena paparan sinar ultraviolet itu akan membuat kulit kita akan menjadi cepat tua, cepat rusak gitu ya. Jadi lindungi kulit dengan menggunakan sunblock atau tabir surya. Dan juga jangan lupa lembabkan kulit, karena ketika kita beraktivitas pasti kulit kita akan juga tadi ya selain menjadi terpapar sinar matahari yang merusak juga menjadi kering. Ya, jadi gunakan moisturizer, konsumsi cairan yang cukup setiap hari supaya kulit tetap sehat. Terus tambahannya di luar dari sesuatu yang menyentuh langsung ke kulit wajah kalian, hiduplah secara sehat, konsumsi makanan-makanan yang sehat, dan juga miliki pola hidup yang teratur dan sehat. Artinya jangan suka tidur larut malam, jadi beristirahat secara cukup dan benar, itu akan membantu kulit wajahmu tetap sehat. Oke. Berarti kesehatan kulit ini bukan hal yang sepele ya, yang harus diperhatikan banget ternyata. Tadi kan sempat di-mention juga nih kalau remaja itu cenderung kepingin buat tampil cantik gini-gini. Berarti kan penggunaan makeup itu harusnya mulai sejak remaja kan. Nah, dokter punya saran nggak buat menggunakan makeup yang aman bagi remaja? Terus apakah makeup itu boleh buat kulitnya remaja, yang biasanya kan kalau masih remaja tuh masih lebih sensitif ya kulitnya, itu nggak apa-apa kan dok? Oke, jadi teman-teman ketika mau memilih make up, pertama-tama untuk keamanan kita pastikan dulu bahwa produk yang dibeli adalah produk yang memiliki izin resmi untuk beredar di Indonesia. Tahunya gimana? Biasanya di setiap produk kosmetik atau produk obat yang beredar itu ada yang namanya registrasi BPOM. Teman-teman bisa lihat di kemasannya itu ada nomor registrasinya dan BPOM-nya berapa, dilihat. Biasanya itu sih sudah cukup, tapi kalau ragu itu juga bisa lo dicek di websitenya BPOM, dicek nomor registrasinya benar nggak produk yang terdaftar. Nah itu dari segi legalitas produk yang mau dipakai. Kemudian kenali kulit wajahmu, jadi kamu harus tahu kulit wajahmu tuh
kering, normal, atau berminyak, supaya kamu tidak memilih produk make up yang salah. Memilih produk yang sesuai jenis kulit akan membantu kulit tetap sehat. Nah, berikutnya setelah menemukan produk make up yang tepat, ya silahkan dipakai dan jangan lupa untuk melakukan pembersihan sesudah menggunakan make up tersebut. Jadi jangan pakai make up terus ditinggal tidur sampai pagi ya. Akibatnya ya itu akan membuat kulit kotor dan membuat meningkatkan risiko terjadi jerawat. Jadi teman-teman harus melakukan pembersihan yang baik sesudah melakukan make up. Mungkin itu tips yang bisa saya bagikan untuk teman-teman remaja yang ingin menggunakan make up. Nah, jadi itu tadi tips buat teman-teman remaja yang menggunakan makeup, yang ingin merawat kulit lebih jauh. Baiklah, terima kasih untuk waktunya Dok Andre yang sudah disempatkan untuk hadir bersama kami buat ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Sampai jumpa kali lain. Dua menit.